Pemerintah resmi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk membubarkan ormas yang terindikasi radikal. Aturan Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013 yang dianggap tidak lagi memadai menjadi alasan pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2017 ini. Kecemasan pemerintah akan masa depan kesatuan NKRI menjadi pendorong dikeluarkannya Perpu nomor 2 tahun 2017. Pemerintah menilai Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tidak merumuskan secara mendetail ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Wiranto, menyatakan Perpu ini tidak hanya menyasar satu ormas. Masih terdapat kegiatan ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang tentu saja merupakan ancaman nyata terhadap eksistensi bangsa dan telah menimbulkan konflik di masyarakat. Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan telah tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah, bukan. Wiranto juga menambahkan dalam undang-undang lama tidak mencantumkan asas hukum administrasi contrario actus. Asas itu adalah mengatur ketentuan, lembaga pemberi izin juga berwenang mencabut apapun membatalkan suatu ormas. Dalam Perpu nomor 2 tahun 2017, kewenangan ini akan berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Wiranto, Perpu ini sudah sesuai dengan putusan MK nomor 139 tahun 2009. Dalam hal ini, ada 3 hal yang menjadi pertimbangan pemerintah. Pertama, adanya keadaan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum dan undang-undang secara cepat. Alasan kedua, belum adanya aturan hukum yang memadai. Perpu ini diterbitkan sebagai solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum. Dan terakhir, kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan membuat undang-undang baru. Mengingat, proses pembuatan undang-undang baru akan membutuhkan waktu yang lama. Perdebatan lain dalam Perpu nomor 2 tahun 2017 ini adalah dihapuskannya prosedur pembubaran ormas yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2013. Hizbut Tahrir Indonesia langsung menyatakan protes. HTI menyatakan Perpu ini dibuat sebagai jalan pintas pemerintah untuk membubarkan organisasi masyarakat yang dianggap tidak sesuai Pancasila. Karena dengan Perpu ini memberikan ancaman bagi bukan hanya Hizbut Tahrir tapi seluruh ormas yang ada. Tatkala ormas itu dinilai oleh pemerintah dianggap bertentangan dengan Pancasila dan seterusnya, maka dengan mudah pemerintah membubarkan. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra telah ditunjuk sebagai Ketua Tim Penasehat Hukum HTI dalam upaya untuk melakukan uji materi Perpu nomor 2 tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. Pertama, ada ketumpang tindih pasal-pasal ini. Jadi pengaturan dalam pasal 59 itu tentang ormas yang melakukan penodaan terhadap agama dan lain-lain berkaitan dengan masalah suku, agama, ras dan lain-lain, itu sebenarnya juga pengaturan yang diatur dalam pasal 156 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi sanksi hukumnya berbeda. Jadi nanti ketika diterapkan yang mana yang mau dipakai. Pembubaran ormas radikal memang menjadi salah satu langkah untuk menjaga Pancasila. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri demokrasi ini. Upaya pemerintah mencegah hadirnya organisasi yang bertentangan dengan Pancasila melalui Perpu dikritisi sejumlah pihak bukan karena semangat menghalau ormas yang tidak Pancasilais, namun cara dengan mengeluarkan Perpu yang isinya menghilangkan jalur peradilan disebut dapat mengancam kehidupan berdemokrasi di negeri ini. Kami membahasnya malam ini dengan Iwayan Sudirta yang merupakan anggota Forum Advokat Pengawal Pancasila atau FAPP. Selamat malam. Selamat malam. Pak Wayan. Saya koreksi kalau tidak ada ketua, tidak ada anggota, berarti semuanya tergabung dalam forum saja, Pak ya. Sangat egaliter. Baik, oke, terima kasih Pak Wayan. Ya. Sudah hadir. Kemudian ada Ahmad Reddy yang merupakan akademisi hukum tata negara Universitas Tarumanegara. Selamat malam. Malam Mas Indra. Bang Reddy telah hadir. Terima kasih. Saya ucapkan. Saya langsung saja ke Pak Wayan karena Pak Wayan ini bersama kawan-kawan tadi tergabung dalam FAPP begitu ya Pak ya. Yang kemudian menyatakan siap untuk
mengawal Perpu ini jika memang itu dipermasalahkan nanti di MK misalnya seperti itu Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, apa pertimbangan Pak Wayan kemudian memahami bahwa Perpu ini sudah sangat memang dibutuhkan oleh negeri ini, terutama terkait untuk mendisiplinkan atau bukan mendisiplinkan apa tepatnya, agar tidak ada ormas-ormas yang keluar dari ideologi Pancasila. Karena banyak yang mengkritisi juga bukan soal semangatnya Pak, tapi soal cara dalam Perpunya ini yang banyak kelemahan. Kalau Pak Wayan sendiri melihat pertimbangannya apa Pak? Kalau mereka mengatakan caranya keberatan, tunjukkan caranya. Itu baru fair. Nah, kenapa Perpu ini kita dukung? Karena memang meminjam istilah Undang-Undang Dasar memang ada kegentingan. Kalau menggunakan istilah MK, memang ini ada situasi yang mendesak. Anda lihatlah bagaimana di Kalimantan Barat orang berteriak, di Sulawesi Utara berteriak, dan ada penolakan. Menghadang begitu ya Pak ya? Dan ada penolakan atas kegiatan organisasi tertentu. Kita punya 34 provinsi. Di Bali memang tidak ada organisasinya. Hanya Kalimantan Utara yang belum menolak. Kalau situasi itu dibiarkan, apa kita boleh menutup mata? Kegentingan yang ada seperti itu, penolakan. Ini mengacu ke ormas tertentu ini Pak ya? Mengacu ke ormas tertentu antara ya? lain. Yang ada contohkan kegentingan tadi itu. Tapi kalau Perpu ini kan tidak ditujukan pada salah satu ormas. Tapi ini contoh kegentingannya yang Anda contohkan tadi itu ormas tertentu? Bukan. Kegentingan itu perasaan khawatir rakyat yang luar biasa. Sudah menjadi keresahan. Dan kalau keresahan ini dibiarkan menuju perpecahan. Baik. Dan jangan sampai kita terlambat. Terlambat sedikit terjadi kayak di Suriah dan Libya. Terlambat banyak berbalik. Mereka berkuasa terjadi kayak Afghanistan. Apa kita mau berdebat terus begini lalu tidak ada tindakan? Karena misalnya ketika undang-undang keormasan itu dibuat, saya pun karena sebagai aktivis pemuda memang saya merasakan iya, karena belum tahu akibatnya. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak membubarkan ormas berdasarkan undang-undang keormasan kalau organisasi itu tidak berdasarkan pada ateis? Jadi pertimbangan keduanya adalah undang-undang ormas yang ada sebelumnya, nomor 17 2013 itu tidak memadai lagi menurut Pak Wayan? Tidak memadai menurut bahasanya MK. Tidak memadai. Karena tidak ada ormas yang dapat dibubarkan dengan itu kecuali yang ateis, yang komunisme dan Leninisme. Tidak ada. Tidak ada. Akhirnya kita menyerah dengan keadaan. Artinya orang boleh saja tidak setuju Perpu, tapi berikan jalan keluar. Karena negeri ini kan di mana kita bisa hidup, mengayomi kita. Tidak bisa kita anggap enteng. Maaf Pak, tapi pemikiran itu. Ini apakah ini kemudian artinya memang Perpu ini dibuat untuk ormas tertentu Pak? Tidak. Akhirnya kan ke sana arahnya. Karena dalam waktu dekat, beberapa waktu terakhir ini kan kelihatan pemerintah mengumumkan akan membubarkan HTI. Kalau kemudian pertanyaan Pak Wayan adalah, apakah Undang-Undang Ormas nomor 17 2013 itu bisa membubarkan HTI? Itu kan membubarkan ormas tertentu, begitu kan arahnya jadi ke sana begitu. Bagaimana? Begini. Kalau Perpu itu kan melakukan perubahan atas Undang-Undang nomor 17 2013. Titik, udah. Perubahan itu. Karena memang tidak boleh Perpu itu langsung memutuskan bahwa ormas tertentu bubar berdasarkan ini. Karena membubarkan ormas itu bersifat bersifat keputusan. Sedangkan Perpu bersifat regling, pengaturan. Jadi yang bisa dilakukan oleh Perpu adalah pengaturan, yaitu menyempurnakan, memperbaiki, menyederhanakan aturan yang sudah ada. Dan sifatnya kegentingan begitu ya? Ya, karena memang ada kegentingan. Bahwa nanti setelah Perpu ini ada, ya karena memang perjalanan sejarah kita belum ada Perpu yang dibatalkan oleh DPR, itu belum ada. Cuman karena ada Mahkamah Konstitusi, sekali lagi kalau ada yang mengatakan tidak demokratis, tidak menjunjung supremasi hukum, ngapain ribut-ribut begitu? Cari solusi yang lain. Yang merasa keberatan, oh saya cinta RKRI, tapi saya ingin menguji Perpu ini melalui MK. Silakan bergabung dengan mereka.
Mereka ini siapa? Siapa saja. Siapa saja. Berarti pemilihan-pemilihan ke sana, Pak. Siapa saja. Bang Reddy, bagaimana tanggapan Anda soal Perpu ini secara umum? Kalau disebutkan tadi semangat, nggak bisa dong semangatnya sama, tapi kemudian mau menguji Perpu ini, begitu Pak. Iya kan, bagaimana? Gini Mas Indra, lahirnya Perpu ini kan saya lihat substansinya 3 hal. Yang pertama adalah dalam konteks proses yang kemudian dipersingkat, proses pembubaran sampai pembubaran Perpu itu, ormas itu dipersingkat, kemudian kedua pemidanaan, dan kemudian ketiga perluasan makna ormas yang kemudian bertentangan dengan Pancasila. Nah, kita harus lihat dari segi formil dan material. Tadi Pak Wayan mengatakan bahwa Perpu itu menurut pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar dalam hal ihwal kegentingan memaksa. MK dalam putusannya sudah mengatakan bahwa di putusan MK nomor 135/2019 kegentingan memaksa itu ada 3 kriteria. Yang sudah pertama, ada itu ya? Sudah jelas MK. Yang pertama adanya kemendesakan sehingga kebutuhan hukum itu harus cepat dilakukan. Kemudian yang kedua ada kekosongan hukum atau kalaupun hukumnya ada dia tidak memadai. Yang ketiga dia tidak bisa dengan proses yang formal yang lama di DPR kalau undang-undang. Nah, saya menyoal mengenai yang kedua. Apakah ada kekosongan hukum dalam konteks ormas? Tidak ada kekosongan hukum. Tidak ada kekosongan hukum karena ada hukum tapi tidak memadai. Ada Undang-Undang 17 tahun 2013 yang sudah ada. Nah, yang kedua adalah apakah memadai? Sangat memadai, Pak. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang 17 tahun 2013 itu sudah sangat komprehensif dan sangat-sangat demokratis. Misalnya ada kemudian dugaan ormas yang kemudian bertentangan Pancasila. Taruhlah seperti itu contohnya ya. Peringatan tulis pertama, kedua, ketiga, masih dia tetap kemudian menyebarkan anti Pancasila gitu kan. Kemudian dihentikan sementara. Dihentikan sementara kegiatannya pun harus pertimbangan Mahkamah Agung. Ada itu urutannya. Ketika Mahkamah Agung 14 hari tidak memberikan pertimbangan, kemudian Menteri dapat kemudian membubarkan atas putusan pengadilan. Atas putusan pengadilan. Berapa lama rentang waktu putusan pengadilan? Putusan pengadilan itu 60 hari. 60 hari harus diputus dan 6 bulan kemudian dia harus dihentikan sementara, kemudian bisa banding, bisa kasasi. Itu jelas di Undang-Undang 17. Artinya ada due process of law sebagai negara demokratis. Nah, ingin saya sampaikan adalah bahwa kenapa badan hukum itu harus dibubarkan oleh pengadilan, harus ditetapkan pengadilan. Karena gini, dalam hukum itu ada yang namanya subjek hukum. Legal entity itu ada orang, ada natural person dan ada badan, res person. Penghukuman terhadap orang ataupun badan hukum itu melalui pengadilan. Yayasan itu dibubarkan oleh pengadilan. PT dibubarkan oleh pengadilan. Parpol itu dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya negara demokratis yang mengakomodir kekuasaan. Ada proses of law. Kita suka tidak suka. Di Perpu ini menurut Anda? Di Perpu ini kemudian dalam 7 hari dia kemudian dinyatakan berhenti seketika. Itu di pasal 61 ya kalau tidak salah ya? Persis. Dan kemudian dia langsung dibubarkan oleh Menteri. Ya kan? Surat peringatan 1 kali. Dan itu 7 hari begitu ya. Persis. Bisa dilakukan penghentian kegiatan dan atau pembubaran atau pembukuan, dan 7 hari dia kemudian dibubarkan gitu kan. Artinya ini proses yang kemudian menurut saya sangat tidak demokratis, anti hak asasi manusia. Padahal kita lihat pasal 24 Undang-Undang Dasar mengatakan kebebasan berserikat, berkumpul, mengutarakan pendapat. Di pasal 28 dipertegas lagi itu hak asasi manusia. Artinya jelas lah, gitu dalam konteks formil. Jadi tidak setuju kan? Sampai di situ, ya. Gitu. Itu tapi penjelasannya ada Pak, penjelasannya bisa. Kalau saya jadi Mas Reddy, Anda harus jadi pihak terkait, jangan hanya ngomong di sini. Anda keberatan dengan ini, datanglah ke MK. Berdebat di sini nggak ada gunanya. Kalau boleh ada gunanya, tapi yang akan menentukan kan pengadilan. Kita tidak melarang orang mengajukan. Tapi bagaimana menurut Anda pandangan itu tentang apa namanya tidak adanya due process of law tadi itu? Fatal itu, fatal. Salah berarti, salah. Fatal. Maksudnya fatalnya bagaimana, Pak? Karena saya minta bagaimana caranya Mas Rendy membubarkan ormas di luar ormas yang asasnya ateis, komunis, Leninisme. Nggak bisa. Bisa, Pak, bisa. Nggak bisa karena sudah secara limitatif apa-apa yang disebut bertentangan dengan Pancasila. Disitulah yang dimaksud oleh putusan MK itu tidak memadai. Tidak memadai undang-undang ini. Walaupun dibawa ke pengadilan menurut Anda juga nggak bisa? Tidak bisa. Kenapa, Pak? Loh, limitatif nanti tadi. Dia mengatakan saya tidak bertentangan dengan Pancasila karena tidak masuk dalam Leninisme, Marxisme tadi itu. Fakta-fakta itu di pengadilan. Tunggu dulu. Nah, itu satu. Kedua, apa semua harus dibawa ke pengadilan? Ada yang harus dibawa ke pengadilan, ada yang tidak. Kalau hukum administrasi mengenal dengan prinsip, nah ini saya baca, contrarius actus, saya ulangi. Jangan sampai melupakan ini. Contrarius actus. Orang yang memberi izin
Mencabut. yang membuat pengesahan, dia berhak juga melakukan pencabutan. Yang mengesahkan bisa mencabut. Persis. Ya, Saya bantah, Mas. apakah itu diabaikan? Diabaikan dalam Undang-Undang Nomor 17. Maksudnya Pak Wayan ini nggak perlu pengadilan dengan prinsip contrario actus pun bisa sebenarnya pemerintah mengesahkan sebuah badan hukum dan bisa mencabut begitu. Bisa. Dalam konteks contrario actus setuju. Artinya tadi Pak Menko pun mengatakan, Pak Luhut mengatakan ada azas yang dalam hukum ada azas contrario actus. Saya setuju bahwa pejabat administrasi negara yang mengeluarkan suatu basicing, ketetapan itu dicabut juga oleh pejabat itu. Saya setuju badan hukum, SK pengesahan badan hukum itu dicabut oleh Menteri Hukum dan HAM. Atau kalau izin pendaftaran itu oleh Menteri Dalam Negeri. Tapi untuk membubarkan itu harus pengadilan. Di pasal 82A di undang-undang ini dikatakan bahwa pembubaran itu juga oleh Menteri Hukum dan HAM. Ini kan jadi soal. Saya sepakat aktus Contrario actus silakan itu dalam konteks administrasi negara siapa yang mengeluarkan izin. Tapi tetap harus ada pengadilan. Harus pengadilan. Pembubaran partai politik saja itu MK, yayasan. Nah, ini nyinggung partai politik. Perguruan kemudian PT itu melalui pengadilan. Artinya dalam konteks ada pembagian Saya mau tanya, konteks contrario undang-undang actusnya partai tidak pas. politik kita untuk ke pengadilan betul nggak memiliki syarat yang rumit seperti ini? Bisa apa? Itu kan Membatalkan ormas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 17 2013 jauh lebih rumit daripada membubarkan partai karena politik. memang ada pengakuan hak asasi manusia, Karena Pak. partai Pasal 28 dengerin dulu. jelas. Pasal 28 jelas. Mas Ada Reni kebebasan jawab dulu. pembubaran. Lebih berat mana membubarkan ormas dari partai politik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 17 nomor 17 2013. Maksudnya Lebih undang-undang berat tidak membubarkan ormas. Partai politik itu malah ke MK, Pak, lebih berat sebenarnya. Tapi ke Salah, MK karena gitu kan. urut-urutannya Bahkan lebih gini, Pak, sederhana. Gini, Pak Wayan. Jadi kan gini, di persidangan itu ada fakta-fakta persidangan. Bicara mengenai tidak Pancasila atau Pancasila. Mas Reni, coba caranya gimana membubarkan di luar organisasi yang berasas ateis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17. Karena di Undang-Undang 17 tadi itu limitatif tadi. Pengadilan kan jelas dia di SP1, Nggak bisa. SP2, SP3, kemudian kegiatan Nggak bisa. Kalau kemudian dia Dia dihentikan merasa 6 bulan, tidak bertentangan dengan kan Pancasila. ada fakta, Pak. Itu fakta persidangan. Oke, katakanlah begini, kalau misalnya itu yang dipermasalahkan limitatif, kenapa tidak hanya itu Pak yang dirubah? Misalnya revisi terbatas Undang-Undang Ormas. Karena begini, misalnya ya, ada pertimbangan kalau tidak ada sanksi pidana, bubarin organisasinya dia bikin lagi. Tidak ada sanksi pidana. Kalau tidak ada sanksi pidana, maka sanksi pidana diperlukan. Nah sekarang orang-orang seperti Mas Rendi saya kagumi, tapi harus berani menunjukkan sikapnya itu Saya dengan setuju, cara Pak. menjadi pihak Setuju. terkait di MK. Gini, jadi bicara mengenai organisasi ormas tidak Pancasila saya setuju. Itu sudah selesai. Kita sepakat bahwa negara ini Ini negara masalah Pancasila. bagaimana Setuju. mengakomodasi Jadi di- ormas yang kemudian dianggap tidak Pancasila ya setuju untuk dibubarkan. Tapi dalam Oke. konteks negara hukum, negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi ada kriterianya. Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Ini kemudian tidak bicara, apalagi di Perpu. Di Perpu Mas Indra Ya. itu dipidana bagi orang yang kemudian menganut, menyebarluaskan Orangnya, ya. Padahal di putusan MK dikatakan untuk membuat pidana, menyusun pidana itu harus ada persetujuan rakyat. Artinya makanya undang-undang atau perda. Pidana itu hanya boleh di undang-undang atau perda. Nah. Karena persetujuan DPR. Ini enggak. Ini makin Perpu. ada Iya. keganjilan yang lainnya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Kita tahan dulu. Tetap di CNN Indonesia Prime News. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Saya ingin lihat pandangan Mas Rendi tadi. Apa lagi yang menjadi keganjilan tadi dari beberapa hal dalam Perpu ini? Ya, di putusan MK Mas Indra, di putusan MK nomor 132/2015 dikatakan bahwa untuk membuat suatu perbuatan yang tadinya bukan pidana menjadi pidana itu harus ada persetujuan rakyat. Dan itu Ini ada ketentuan di Perpu ini di pasal 82 ya? Nah, 82A itu kan mengatur mengenai ketentuan bahwa orang yang menyebarkan, mengembangkan atau menganut yang anti Pancasila tadi atau mengganti Pancasila itu kemudian dipidana, bahkan panjang pidana 5 sampai 20 tahun. Ini kan jadi soal hukum. Nah, mengapa kemudian pemidanaan itu harus persetujuan DPR, rakyat? Karena memang dalam konteks menghukum orang itu dalam konteks Ya, harus ada persetujuan DPR. Iya, ada persetujuan begitu ya? DPR karena itu yang kemudian melukai gitu kan. Bukankah nanti Perpu ini juga nanti dibawanya ke DPR begitu? Beda Mas, ini kan dalam konteks materi Perpu. Ya kan nanti ke DPR ini kan untuk menetapkan apakah Perpu ini ditolak atau disetujui itu saja. ya? Tapi Perpu ini berlaku ini sejak tanggal ditantang Presiden. Sudah berlaku Besok ya? mau bubarin HTI, FPI, udah bisa. Ya kan? Udah bisa, sama seperti kemudian Amrozi di masa lalu kemudian dihukum dengan Perpu terorisme gitu kan. Iya, Langsung bisa berlaku. Langsung berlaku ya, iya. Kecuali memang dalam konteks nanti kalaupun
memang ditolak oleh DPR, Perpu ini tidak nyatakan menjadi undang-undang. Perpu ini dalam konteks dari dia ditandatangan sampai dia menjadi ditolak tadi itu tetap berkekuatan hukum tetap. Ini kan jadi soal, ini kan dalam konteks ada hak asasi manusia, ada demokrasi, ada kemudian negara hukum. Kita kan bicara negara demokratis. Tidak boleh kemudian negara otoriter. Kita setujulah bahwa ormas yang anti Pancasila kita bubarkan, setuju. Tapi ada proses hukum yang jelas, ada proses. Tapi kalau prosesnya nggak mungkin, ada pengujian di peradilan. Kalau gitu prosesnya nggak mungkin kan sama dengan mungkin, Pak. Anda tidak setuju membubarkan. Berarti perdebatannya masih soal mungkin atau tidak mungkin undang-undang ormas ini, Pak. Nggak bisa. Dengan undang-undang ormas itu di luar yang berasas ateis dan marxisme nggak bisa dibubarkan. Jangan gampang-gampang. Jadi kalau saya lihat pandangan dari pandangan Pak Wayan lebih kepada ada batasan ormas-ormas yang terlalu limitatif, sangat limitatif ya. Itu yang makanya kita sebut tidak memadai. Iya. Kita Perpu ini tidak berpijak pada kekosongan hukum, tapi pada tidak memadainya hukum yang ada. Kalau yang itu apakah menurut Anda lebih baik yang diganti pasal itunya saja yang direvisi? Justru menurut saya ini sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus karena memang dalam konteks PBB pun misalnya SCPPR itu untuk kemudian gini Mas, hak kebebasan berkumpul mengeluarkan pendapat itu kan diakui oleh tidak hanya Indonesia, itu hak universal. Orang bicara berkumpul mengeluarkan pendapat hak universal. Itu kan mengapa kemudian negara itu harus melindungi itu. Ketika ormas pun dia memiliki kebebasan berserikat untuk mengatakan dia salah atau tidak salah, itu ada proses yang kemudian harus kemudian peradilan tadi. Nggak, tapi kalau soal batasan apa tadi? Marxisme, Leninisme, Stalinisme, ateis, Stalinisme. Nah, kalau yang di luar itu nggak bisa dibubarkan, walaupun nanti bisa ada yang bertentangan dengan Pancasila. Bisa, Pak. Artinya memang nggak bisa. Ada fakta. Gimana caranya membubarkan orang advokat? Lebih paham lah fakta-fakta persidangan itu kan nanti biarkan pengadilan. Ya kan, kalau memang kemudian HTI dianggap, silakan membuktikan bahwa mereka tidak anti Pancasila misalnya gitu kan. Silakan jaksa penuntut umum mengatakan bahwa HTI anti Pancasila gitu kan. Ini kan bicara mengenai Pak Wayan sudah underestimate dengan pengadilan. Ini kan jadi soal bahwa ya sudah. Salah jadi itu masalah gitu kan. Ini kan bicara hukum. Sama Pak, iya kan? Orang ini jelas sudah tertulis seperti ini, ngapain diperdebatkan lagi? Pak, tapi kalau misalnya hukum, bukankah memang jalur yang lebih pas mekanismenya adalah pengadilan itu, Pak, untuk makanya silakan Mas Rendy mengajukan judicial review. Bukan maksudnya ini substansi pembubarannya, Pak. Bukan mempersoalkan perpunya mau di. Saya termasuk itu alternatif ketiga mencoba dibawa ke pengadilan. Perpu tapi ada pengadilan. Oke, lalu? Tapi setelah dihitung-hitung pengadilan ini. Jangan kita menutup mata dengan kenyataan yang ada. Yaitu? Berbelit-belit, lama, dan lain-lain. Nah, itu Mas Rendy harus jawab. Ada kasus-kasus, jangan bilang nggak boleh. Kita nggak berdiri di awang-awang. Ini negara ini sudah kayak begini. Ya, Mas Rendy kan belum pernah merasakan bagaimana orang-orang daerah ini penuh kekhawatiran. Karena anak nyaman, enak-enak di sini. Teman di Kalimantan Barat. Teman yang di Sulawesi Utara, lalu ada kegiatan ormas-ormas di 32 provinsi ditolak. Pak, setuju. Kalau ada kegentingan itu setuju. Tapi kan dalam konteks bahwa trial ini harus kemudian lewat suatu lembaga forum. Ya makanya silakan gugat. Yayasan saja Mas. Yayasan atau saya minta siapapun yang tidak suka dengan bukan perpunya, Pak. Maksudnya kita membahas isi pembubarannya, Pak. Pembubarannya. Isi dari yang di dalam perpu ini tentang. Makanya siapa keberatan dengan perpu ini silakan maju ke MK. Nggak boleh hanya ngomong. Bukan, Pak. Maksud saya itu kalau kemudian besok Senin itu kemudian digugat oleh misalnya HTI di MK, oke itu sudah ada pernyataan dari. Loh, itulah demokratisnya pemerintah. Persis. Tapi kan dalam konteks bahwa pembubaran materi muatan perpu ini pembubaran itu isi tidak melalui pengadilan. Iya, itu yang menjadi soal hukum. Melanggar hak asasi manusia, anti demokratis, tidak bicara negara hukum. Ingin menegakkan, jadi begini Pak, ada yang menyebutkan begini, ingin menegakkan Pancasila yang di mana di dalamnya ada mengakomodir demokrasi, tetapi dengan cara yang yang kurang demokratis, yang tidak Pancasilais tadi menurut. Bagaimana Pak Wayan melihatnya? Kalau nanti diberi ruang untuk menggugat ke pengadilan, apa kurang demokratisnya? Untuk menggugat ini Pak ya, menggugat perpunya. Silakan gugat. Bukan maksud isi perpunya. Isi perpunya Pak. Dalam isi perpunya kita membahas isi perpunya dalam upaya ormas itu dilarang bla 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 dan lain sebagainya. Ormas yang melanggar itu surat peringatan surat peringatan satu kali saja begitu. Kemudian dalam 7 hari kalau tidak dia akan dihentikan kegiatan dan kemudian ketiga pembubaran langsung. Makanya nanti yang namanya di MK, Anda nyatakan keberatan tentang itu. Anda tulis bahwa peringatan-peringatan itu bertentangan dengan pasal 28. Hakim yang akan memutuskan. Kalau itu selesai, itu Pak. bertentangan enggak?
Ya, Artinya itu kan Bukan kita yang memutuskan di sini. Kita boleh beda pendapat. Iya, Berani benar. Pak mengajukan itu. Kalau itu setuju lah, artinya Perpu ini pasti akan jadi Jalurnya objek iya, kalau sengketa keberatan dengan persis, Perpu, jalurnya iya ke Tapi MK. isi Perpu ini kemudian yang anti Pancasila itu yang menjadi soal, ya kan, bahwa kemudian Presiden membuat Perpu yang tidak Pancasilais, pembubaran partai sewenang-wenang, partai politik saja. Perpu itu tidak ada yang atau perguruan PT Persatuan Terbatas itu pengadilan Pak, ya kan, bahwa Tunggu dulu. bahwa PT Mas Tunggu Indra dulu. itu dibubarkan itu bisa apabila dia melanggar ketertiban umum, kesusilaan. Hanya itu bisa harus dibubarkan pengadilan. Apalagi menganggap ormas tidak Pancasila. Ormas kemudian menyebarkan paham-paham yang Marxisme dan itu kan masa dalam konteks negara demokrasi, negara hukum bisa langsung dibubarkan dengan asas contrario actus tadi ya. Iya. Bukan. Ini tidak berlaku kalau ini nanti dibatalkan oleh MK. Oh, jadi memang nunggu dibatalin MK nih. Silakan kalau berani. MK yang jadi rujukan. Tapi saya yakin kalau di DPR ini gul. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Argumennya apa? Ya kan Anda kan akademisi. DPR itu kan dinamikanya tinggi, Pak. Artinya ada orang-orang paham dalam konteks Kalau saya pemahaman bisa menjawab. misalnya. Kita bicara bahwa Saya bisa menjawab. kita bicara bahwa negara Misalnya apa? demokratis Dengan negara fakta hukum, lagi. Apa itu? partainya penguasa. Belum ada Perpu yang dibatalkan di Indonesia. Ada Pak. Bapak kalau baca JPSK, Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang menyelamatkan Senturi, itu di DPR apakah ditantangani? Tahun berapa? Itu zamannya SBY. Batal apa enggak? Enggak Pak, sampai detik ini. Itu jadi tidak batal, kan? dari rezim SBY. Tidak batal kan? Ditolak, Pak. Baik, kita Paling kembali ya. diambangkan. Ditolak. Oke, kita kembali ke soal ini Pak. Tapi Gitu. artinya memang menurut Pak Wayan Perpu ini sengaja dibuat untuk kemudian dibatalkan di MK. Tidak. Saya yakin nggak dibatalkan. Nah, bagaimana kemudian Yakin menjawab? dibatalkan. Cuma kalau orang meragukan silakan ajukan itu. Benar, itu- Kurang apa demokratisnya? Ya, di sisi itu demokratis. Tapi Iya. dalam isi Perpu, Jangan teriak-teriak di luar, tapi tidak berani ke MK. di sini dari sisi diisi substansi Perpunya sendiri yang dimasalahkan tidak demokratisnya itu Pak, bukan. Kalau itu tidak demokratis, Ya. pertanyaannya, kalau bicara ke MK, bicara demokratis atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Konstitusi, ya. Kok demokratis dan tidak demokratis? Itu bertentangan dengan konstitusi apa tidak? Mas Indra, saya kira memang ada dua diskusi ini kan. Ya, akhirnya. Pertama, apakah Perpu Nah, ini saya mau tanya. jadi materi gugatan JR Perpu atau ini tidak? boleh nggak digugat kecuali di MK? Itu dulu. Woi, Perpu digugat di MK, Pak. Hanya di MK. Ya. Sedangkan di MK Pendapat, ini Pak. diuji berdasarkan Pendapat. ukuran konstitusi. Kalau itu Saya kira nggak bertentangan Oke, dengan saya konstitusi. tengah dulu ya, saya tengah dulu. Kalau soal itu sudah pasti jalurnya Pasti. kalau yang tidak MK. keberatan ke MK Udah sepakat Pak. ya. Udah sepakat itu selesai. Artinya kalau enggak bertentangan dengan Kita konstitusi kembali. ini jalan. Oh, ya, begitu. ini ada Jadi dua- serahkan Harusnya aja. dalilnya Ada Mas dua Randy diskusi, Pak. bertentangan dengan konstitusi apa tidak? Bukan, ada dua diskusi. Gitu. Kita tarik ke pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar, apakah Perpu ini genting atau tidak. Kemudian diskusi pasal 24C Pak mengenai kewenangan mahkamah menguji undang-undang Perpu terhadap Jadi undang-undang berbeda dasar. maksudnya? Itu beda. Kita Oke. diskusi mengenai pasal 22 ayat 1 bahwa Perpu ini Baik. bergentingan maksa. Itu yang kita diskusikan Pak Wayan. Oke, baik. Ini sudah ada Pak sebenarnya yang mau segera menggugat itu Perpu ini. Ini Saya lebih menghargai dia kesatria ketimbang Mas Randy. Yang ngomong tapi nggak berani ngajukan. ini Pak Mas Randy kita sengaja undang Saya loh ingin untuk memberikan nantang Mas pandangan. Randy kapan dia Saya ini mengajukan. akademisi Pak. Ikut. Kerugian konstitusional saya masih legal standing saya kalau mau menggugat juga masih Oke. dipikir-pikir Pak. Kalau HT yang menggugat jelas legal Ini standing. kuasa hukum HTI yang akan menggugat ini Pak ke Yusril. MK. Pak Yusril Zamendra menyebut Itu pasal bagus, 5. saya puji. Nah, ini Itu baru demokratis namanya. sekarang masuk substansinya Pak. Demokratis ya. Pak Yusril menyebut pasal 59 ayat 4 huruf C tentang ini tuh bertentangan dengan Pancasila tentang bertentangan dengan Pancasila adalah pasal karet. Apa yang dimaksud bertentangan dengan Pancasila? Jadi itu nanti kemauan subjektif dari pemerintah mengingat tidak ada proses peradilan juga Ya, begitu ya, Pak. ya. Nah, itu bagaimana? Sekali lagi kalau itu pasal karet Diuji ke MK. diuji ke MK itu bertentangan dengan pasal mana? Jadi ini Karena memang, di MK kan memang ukurannya kita serahkan ke MK konstitusi. saja ini ya. Bukan, karena mereka membawa ke MK kita ladeni. Nah, Harusnya nggak dibawa ke MK. sebelum ke MK, Mohon maaf ya, Ya. sebelum ada MK, Perpu itu kan hanya diuji oleh DPR dalam sidang berikutnya. Oke. Tapi Nah, karena ada MK, kita kan nggak bisa melarang dan bersikap demokratis lah kita. taruhlah di DPR misalnya disetujui karena tadi Bapak Ya. kan meyakini bahwa ini pasti disetujui begitu. Oke, kalau disetujui, kemudian ada yang menanyakan lagi, ini tidak demokratis bagaimana, Pak? Kok pertanyaannya Bulut lagi. demokratis? Karena Kalau itu disebut tidak bertentangan dengan konstitusi, ya secara otomatis dia demokratis. Itu satu. Kedua, sebuah negara sebesar ini ketika melihat rakyatnya ketakutan di mana-mana, ya.
Kalau membiarkan itu demokratis apa enggak? Setuju Pak, kita 1000% sepakat. Makanya. 1000% sepakat. Tapi Maksud demokratis dilihat dari sudut pandang mana. Jangan kayak melihat gajah, Anda hanya melihat ekornya saja. Demokratis itu seolah-olah seperti ukuran Anda. Gitu. Menegakkan Pancasila dengan cara-cara tidak Pancasila. Ini negara ini sudah mau... Yang tadi pasal 59 Prof. Yusril, itu pasal karetnya itu adalah ketika di undang-undang yang lama dikatakan bahwa yang namanya bertentangan dengan Pancasila itu kan tadi dijelaskan Stalin, Leninisme, komunisme, dan ateis gitu kan. Nah ini diperluas bahwa ajaran-ajaran lainnya. Ya, ajaran-ajaran lainnya. Ini kan pasal karet tergantung tafsiran dari pemerintah nanti. Apalagi tidak ada peradilan. Iya, dan ya makanya nanti ajukan. Apalagi tafsiran Pancasila tidak subjektif dari pemerintah. Ini kan juga jangan muter-muter, berani nggak ngajukan ke MK. Kalau Pak Yusril saya puji, kalau yang hanya ngomong nggak berani ngajukan ke MK, saya ini menyampaikan pandangan kan juga boleh. Pujiannya berkurang. Oh, boleh, tapi pujiannya berkurang. Ini berbeda nih Pak diskusi kalau gitu. Baik, tapi kita lihat nanti memang kalau sudah akan diuji oleh MK. Karena memang rencananya memang akan diajukan uji materi begitu. Tapi sementara kita diskusi akhir sampai di sini dulu. Kawan, terima kasih juga Pak Wayan. Dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir. Biar rakyat mendengar diskusi kita.